Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala Maka yang paling dekat kepada bahasa Arab itu yang paling mendekat Isa, Iswa. Lalu kemudian orang Yunani berubahnya menjadi, karena orang Yunani itu ujung namanya semua, Markus, Pilatus, Matius, Franciscus, maka dia rubah dari Isa, Iswa menjadi Yesus, maka disebut Yesus. Yang tepat, yang paling mendekati adalah Isa, Iswa. Saya ini kalau di Yunani Somadus, maka kata Allah dalam Quran, Isa ibnu Maryam, anak Maryam. Kenapa disebutkan Isa anak Maryam? Karena orang Yahudi mengatakan Isa anak zina, karena mereka menuduh Maryam berselingkuh dan berzina dengan Joseph si tukang kain. Lalu kemudian Allah Ta'ala mensucikan Nabi Isa alaihissalam, dia bukan anak zina. Yang satu mengatakan dia anak zina, dijatuhkan serendah-rendahnya. Yang satu pula mengangkatnya setinggi-tingginya. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih anak Allah. Satu mengangkatnya anak Allah, anak Tuhan. Yang satu mengatakan anak zina. Maka datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mal masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih tak lain tak bukan adalah seorang rasul, utusan Allah. Wa ummuhu siddiqah, ibunya seorang perempuan yang siddiqah. Kita mengenal ada laki-laki Abu Bakr ini siddiqah, laki-laki siddiq benar. Sedangkan perempuan yang benar itu bernama siddiqah. Kana ya'kulanit ta'am, kedua-duanya sama-sama makan. Anaknya Isa makan, ibunya Maryam juga makan. Apa makna makan? Orang kalau makan, maka dalam perutnya ada kotoran. Orang yang dalam perutnya kotoran, maka dia bukan Tuhan. Itu yang ingin dijelaskan Allah dalam Al-Quran, bahwa Isa adalah manusia. Begitu juga dengan Maryam, manusia. Jangan angkat dia lebih daripada kedudukannya. Makanya rakaat yang kedua dalam solat sunat qabliyah subuh, qul huwallahu ahad, ini tak enak bacanya, Allahus samad. Siapa dia? Lam yalid, dia tidak beranak. Memangnya ada yang mempertuhankan yang beranak? Dia siapa? Maryam beranak, dia melahirkan anak, maka dia bukan Tuhan. Walam yulad, yang diperanakkan, yang dilahirkan, yang keluar dari rahim juga tidak layak sebagai Tuhan. Siapa dia? Isa. Lam yulad, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang selevel setara dengan dia. Kalau kau pejamkan mata nampak warna merah, hijau, hitam, maka dia bukan Tuhan. Maka tara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hati dan pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Nama-nama yang kau buat, kau karang, kau pikirkan, bukan itu nama dia. Lalu siapa nama dia? Itu yang dibacakan Tuan Imam tadi. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallah, maha suci Allah. Kenapa disebut maha suci? Karena ada yang menodai dia. Dia katakan dia beranak, dia katakan dia memperanakkan, dia katakan dia diperanakkan. Subhana. Maka setiap menyebut nama Allah, kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah menghadiri satu acara di kantor. Kata sambutan pimpinan kantor, pertama, marilah kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada Muhammad SAW. Oh, aneh, mohon maaf Pak Ustaz, mereka adalah
satu negara dengan kita tapi tidak satu keyakinan. Oh, saya maklum. Tapi dalam Islam kita diajarkan Allah Subhanahu, Dia Maha Suci, wa Ta'ala, Dia Maha Tinggi dari sifat-sifat kerendahan yang dikatakan manusia. Maka Allah yang Maha Tinggi itu menurunkan salah satu nabinya bernama Isa alaihissalam ke negeri ini, negeri yang pernah dijadikan sebagai kiblat selama 17-18 bulan. Ada nabi sebelumnya ke negeri itu diturunkan Allah Isa. Dan Isa itu punya ibu, nama ibunya itu ada dalam surat dalam Al-Quran setelah surat Al-Isra, yaitu surat Maryam. Maryam punya ayah, dan ayahnya itu juga ada suratnya dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran. Ali keluarga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Ali keluarga. Kenapa keluarga? Karena Imran punya istri bernama Hanna. Hanna lama tidak mengandung, maka dia pun bernazar, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar ya Allah, kalaulah nanti anak yang ada dalam perutku ini lahir, aku akan jadikan dia muharrara. Muharrar, makna muharrar artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia tidak jadi pedagang, dia tidak jadi petani, dia tidak jadi pegawai kerajaan, dia tidak jadi tentara, tapi dia akan menjadi servant of God, pelayan rumah suci Baitul Maqdis. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar nanti anak ini kalau lahir akan aku jadikan sebagai pelayan Baitul Maqdis. Falamma wada'atha, ketika anak itu lahir, qalat Maryam, Hanna berkata, inni wada'tuha unsa, aku melahirkan anak perempuan. Padahal semestinya yang akan menjadi pelayan Baitul Maqdis itu laki-laki, perempuan tidak layak. Tapi karena sudah terkandung nazar, maka apa boleh buat? Wa inni sammaituha Maryam, aku beri dia nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, minta perlindungan Allah supaya Maryam dan anaknya nanti dijauhkan dari minasyaitonir rajim, dari setan yang dirajam, dari setan yang terkutuk. Lalu kemudian lahirlah anak itu. Ketika lahir anak itu dalam keadaan yang bersih, yang baik, anak itu diberi nama Maryam. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Meninggal ayahnya yaitu Imran, maka anak ini mesti diasuh oleh bapak asuh. Tapi semuanya ingin menjadi bapak asuh yatim Maryam. Saya ingin jadi bapak angkatnya, saya ingin menjadi bapak asuhnya. Maka ini nanti orang akan berkonflik, berkelahi. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan kepada mereka tokoh agama supaya mencampakkan pena suci. Karena para tokoh itu menulis dengan pena, maka mereka mencampakkan, membuang pena ke dalam air. Siapa yang penanya nanti tenggelam, dia akan kalah. Siapa yang penanya terapung, dialah yang layak untuk menjadi bapak asuh Maryam. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ya Muhammad, engkau tidak berada di tengah mereka ketika mereka mencampakkan pena mereka, ayyuhum yakfulu Maryam, siapa yang paling layak untuk menjadi bapak asuh Maryam. Ketika semua yang ikut kontes itu, campakkan pena kalian, semua mencampakkan ke dalam air, mengapung satu pena, itulah dia pena. Fakaffalaha Zakaria, Zakaria lah yang mengasuh dia, menjadi bapak asuhnya. Kebetulan Zakaria punya istri, istri Zakaria saudara kandung Hanna, jadi masih keluarga juga. Di sana ada Imran,
Imran punya istri Hana, Hana punya saudara kandung istri dari Zakaria, dan Zakaria punya anak laki-laki bernama Yahya. Inilah keluarga kecil Ali Imran. Lalu kemudian diasuhlah oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, tempat ibadah, wajada 'indaha rizqa. Dia lihat di dalam tempat itu ada rizqa, ada makanan-makanan, ada buah-buahan. Lalu kemudian Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Hai Maryam, ini makanan ini kamu dapat dari mana? Aku bapa asuhmu, tak boleh ada orang masuk membawa makanan, buah-buahan. Kenapa ini banyak makanan? Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Ini makanan buah-buahan datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau mau memberi rezeki maka bighairi hisab. Tidak ada satupun yang dapat menghitung dan memperkirakannya. Lalu kemudian sampailah masanya Maryam menjadi seorang gadis yang cantik. Lalu datanglah seorang laki-laki. Fa arsalna ilaiha ruhana. Kami kirimkan kepadanya seorang ruhana. Ruh adalah tanazzalul malaikatu war-ruh. Ruh yaitu Jibril alaihissalam. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Jibril datang dalam bentuk basharan, anak muda, sawiyya, yang sangat sempurna. Lalu dia pun mendekati Maryam. Ketika laki-laki sempurna, ganteng, pemuda yang rupawan itu mendekati Maryam, maka Maryam berkata, Inni akhafullah. Aku berlindung kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Inni a'udzu birrahman. Aku berlindung kepada Rahman yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. In kunta taqiyya. Hai laki-laki, aku tak pernah didekati pemuda manapun. Kalau kau memang takut kepada Allah, janganlah kau dekati aku. Lalu kemudian Jibril berkata, Inni rasul. Aku utusan Allah. Aku bukan orang jahat. Li ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku datang hanya ingin meniupkan roh, karena Allah menitipkan anak ghulaman zakiyya, suci, bersih. Dia adalah Isa alaihissalam. Tapi fitnah sudah merebak kemana-mana. Itu anak Tuan Imran, hamil tanpa suami, itu pezina. Maka dia pun fa'aja'ahal makhadu, sampai masanya melahirkan anak, dia pun pergi ke suatu tempat, makanan qasiyah, makanan tempat qasiyah yang jauh, karena dia tak sanggup mendengar sumpah serapah caci maki. Untung waktu itu belum ada Facebook. Membaca komen-komen ini sakit hati kita. Maryam belum membaca komen, mendengar pembicaraan. Akhirnya dia pun pergi ke tempat yang jauh. Sampai diisu, sampailah masa melahirkan anak. Dia pun bersandar di batang pohon korma. Lahirlah anak itu. Maka Allah bercerita bagaimana ketika anak itu lahir. Maka kata Maryam kepada Allah, Ya laitani muttu qabla hadha. Andai aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya. Aku menjadi orang yang terlupakan. Begitulah menyakitkannya penderitaan yang dialami oleh Maryam alaihissalam. Lalu kemudian sampai masanya dia melahirkan anak. Tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada orang yang datang berkunjung. Dia sebagai perempuan yang terbuang, yang difitnah. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Hai Maryam, huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Goncangkan pundakmu, belakangmu ke pangkal pohon kurma yang ada di belakang. Perempuan yang baru melahirkan anak memegang sesosok bayi yang suci, bersandar ke batang pokok kurma. Makanan minuman tidak ada. Goncangkan pangkal batang kurma di belakang dengan pundakmu. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Akan gugur buah kurma dari atas. Bapak ibu yang mau pergi umrah, coba nanti tegak di belakang kurma, coba goncang. Kira-kira gugur.
Perempuan baru melahirkan anak dalam keadaan lemah bersandar ke batang korma, korma bisa gugur. Ajib. Kenapa Allah tidak langsung katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, jangankan buah korma, batang kormanya tumbang sekalian. Allah mau mengajarkan Maryam, walaupun kau lemah, kau tetap disuruh berusaha. Yang penting kau goncangkan pangkal batang korma. Masalah gugur atau tidak gugur buahnya, itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting panitia cukup saja mengatakan kita renovasi masjid. Bahwa semen akan datang atau tidak, itu bukan urusan pengurus. Buktinya keramik-keramik berdatangan. Ini Ustadz dari cerita Maryam kok membelok ke pembangunan masjid ini? Oke, kita fokus saja cerita Maryam. Kita lanjutkan. Lalu kemudian ketika itu datanglah Yahudi berkunjung. Wah, anak Maryam sudah lahir kan? Sudah lahir. Mereka pun menyumpah serapah. Makana abuki mara'a sawin. Bapakmu bukan orang jahat, bapakmu bukan preman. Makana abuki mara'a sawin. Bapakmu bukan preman. Wa makanat ummuki baghiyah. Ibumu bukan WTS, ibumu bukan PSK, bapakmu bukan preman nasi bungkus. Kenapa engkau melahirkan anak hasil zina? Maryam diam. Idza nataqa safihu fa khairum min ijabatihi sukut. Kalau orang dungu bicara, maka yang paling baik sebagai jawabannya adalah diam. Makanya kalau ada orang komen kita macam-macam, kita diam aja. Bukan berarti kita takut, kita sedang berhadapan dengan orang dungu, diam saja. Fa'asyarat ilaih. Maryam menunjuk anaknya yang baru lahir tadi. Mereka ribut, kenapa kamu bisa melahirkan anak? Kenapa ini anak siapa? Bapak kamu bukan orang jahat, ibu kamu bukan PSK. Kenapa anak? Dia diam. Dia tunjuk anaknya. Wow, ternyata orang yang komen-komen kalau kita diam, dia makin brutal. Kenapa? Karena orang yang komen itu ingin dibalas komennya. Ketika kita tidak komen, dia makin panik. Bisa-bisa darah tingginya kumat dan dia mati. Maka mereka marah. Apa kata mereka? Kenapa kau diam? Maryam cuma menunjukkan anaknya. Fa'asyarat ilaih. Lalu kemudian mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bicara dengan anak fil mahdi yang ada dalam ayunan, dalam buayan, yang masih dalam pelukan ibunya? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mana mungkin kami bicara? Terjadilah mukjizat yang luar biasa. Anak kecil itu bicara. Isa berkata, inni abdullah, aku hamba Allah, aku bukan anak Allah. Isa tidak berkata inni ibnullah, tidak. Tapi dia berkata inni abdullah, aku hamba Allah, aku rasul utusan Allah. Maka ketika itu juga mereka terdiam. Tapi ternyata mukjizat itu tak membuat mereka beriman. Mereka kembali ke Palestina. Mereka tetap dengan isu-isu mereka. Tumbuhlah Isa, dibesarkan oleh seorang single parent bernama Maryam. Ini menunjukkan bahwa perempuan perkasa, perempuan bisa membesarkan anaknya sendirian. Betul? Maryam bisa membesarkan, tapi seorang ayah tak bisa membesarkan anaknya sendiri. Makanya kalau ada seorang laki-laki melahirkan istrinya, meninggal, lalu kemudian anak ini tak bisa dibesarkan sendirian, itulah mengapa alasan dia menikahlah. Peace, damai. Perempuan dimuliakan dalam Islam di tempat yang luar biasa. Mana buktinya? Di lantai 2. Hebat. Tapi perempuan adalah makhluk yang luar biasa. Mana buktinya? Dalam rahim, dalam perutnya bisa ada laki-laki 9 bulan 10 hari bersemayam, dan dia adalah Isa alaihi salam, dibesarkan oleh Maryam. Maka pemuda yang luar biasa ini diikuti oleh banyak pengikut, orang simpati kepada dia. Sampai pada akhirnya pendeta-pendeta Yahudi galau. Ini kalau pengikutnya makin banyak, kacau kita. Nanti dia makin banyak pengikutnya, dia harus kita habisi. Ternyata orang-orang yang pengikutnya banyak itu harus dihabisi. Betul? Ini viewernya banyak ini. Ya, setiap ini viral nih videonya.
Ini harus kita habis ini orang. Oh, Ustadz bisa aja membelok-belok. Lalu kemudian mereka pun bersekongkol dengan politikus-politikus, yaitu Raja Romawi, Gubernur Romawi. Apakah Romawi terancam? Ya, ini kalau pengikut Isa yang banyak ini bergejolak, terjadi revolusi, maka kekuasaan Romawi di Palestina akan hancur. Induk Romawi, di Roma, di Eropa. Tapi ada gubernur satu ditugaskan di Palestina. Pada zaman Nabi SAW nama gubernurnya itu Heraklius, Hirqal. Lalu kemudian bersekongkollah tokoh agama dari kalangan Yahudi dengan tokoh politik. Agama dengan politik pada zaman itu tidak pernah bersatu. Politik dengan jalannya, agama dengan jalannya. Tapi karena ada kepentingan, maka bersatulah pendeta-pendeta Yahudi dengan pemimpin Roma, gubernur Roma yang ada di Palestina. Bagaimana menghabisi Isa alaihissalam. Mereka pun datang, tapi di sekeliling Isa ini murid-murid yang luar biasa. Inilah jamaah yang solid, walaupun kena hujan dia tak pernah bergeming. Allahu Akbar. Masya Allah. Lalu kemudian saat itu kira-kira bagaimana ini? Tidak ada satupun murid Isa itu yang bisa diterobos. Filosofi kita mesti saddul halal, tutup celah, rapatkan barisan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka, Allah cinta kepada umat kalau dia berjihad di sabilillah shaffa, jalannya shaf, lurus, tidak belok-belok, tidak mencela-menceli, tidak ada celah masuk. Tapi ternyata di tengah bulu kambing yang hitam ada satu pengkhianat bernama Yudas Iskariot. Disogok dengan beberapa keping uang emas. Ditanya, di mana tempat persembunyian Isa? Akhirnya dia menunjukkan di sana. Ternyata di tengah itu ada pengkhianat. Siapa pengkhianatnya? Yudas Iskariot. Akhirnya bersekongkollah bertiga, Roma dengan gubernurnya, pendeta-pendeta Yahudi dengan Yudas. Maka mereka pun malam itu mencari di mana persembunyian Isa. Di sana. Tapi kemudian mereka ingin meyakinkan, betul tidak dia ada di dalam. Yudas, coba cek ke dalam. Kalau kami nanti yang masuk, mereka akan bubar. Coba kau masuk ke dalam. Yudas pun masuk ke dalam, ingin memastikan bahwa Isa memang ada di dalam. Yudas melihat ada dia, tapi Yudas lama betul tidak keluar-keluar. Mana Yudas? Tidak keluar. Mau di miss call, HP belum ada waktu itu. Maka akhirnya pendeta Yahudi bersama dengan ini raja penguasa Romawi berkata, kalau begitu kita terobos saja ke dalam, kita serbu. Okelah, mereka pun menyerbu ke dalam. Terjadilah mukjizat pada diri Isa. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil menangkap Isa. Wa ma salabuhu, mereka tak berhasil menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, ada laki-laki yang diserupakan wajahnya dengan Isa, itulah dia Yudas. Maka jangan mau disogok, nanti mati dalam keadaan disalib. Akhirnya ditangkaplah Yudas. Mana Isa? Barrafa'ahu Allah. Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Allah mengangkat Nabi Isa. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak benar-benar yakin sudah membunuh Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin yang mereka bunuh itu adalah Isa. Karena mereka heran, kenapa kalian tangkap aku? Kenapa kalian tangkap aku? Bahkan dia tertawa, kenapa kalian tangkap aku? Bahwa yang membunuh Yudas itu adalah tokoh Yahudi, tidak diragukan lagi. Filmnya dibuat oleh Mel Gibson. Mel Gibson membuat film bahwa penangkapan itu dipelopori oleh Yahudi. Judul filmnya The Passion of Christ, penderitaan Yesus Kristus. Maka ketika itu orang Yahudi Amerika mengamuk, unjuk rasa di jalan. Karena itu akan memberikan presiden buruk, mengatakan kami tidak terlibat dengan pembunuhan itu. Tapi sejarah berkata mereka lah yang terlibat.
membunuh nabi-nabi. Nabi Isa mereka ingin bunuh, tapi Allah selamatkan.